Recording in progress. Terima kasih. Jelas nggak suaranya nih? Jelas ya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, dan yang paling penting salam sehat selalu. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Dinas atau yang mewakili dari Utpar Provinsi Jawa Timur maupun Kota Surabaya. Kemudian yang saya hormati juga dari Dinas Parbud Gresik, Dinas Dikbudpar Kabupaten. Di sini alhamdulillah ada yang aktif ikut terus dari luar Jawa Timur, yaitu dari Kabupaten Semarang. Kemudian yang saya hormati Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Alhamdulillah bisa ikut. Terima kasih. Kemudian ada juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Nah, untuk yang lainnya adalah para komunitas yang terdiri dari ada komunitas sejarah Rutbrus, ada komunitas Begandring Surabaya, ada komunitas sejarah Laskar Surabaya, dan juga adik-adik kita mahasiswa serta peserta lainnya. Nah, untuk webinar kali ini yang saya sangat muliakan adalah para narasumber. Narasumber ini ada Bapak Profesor Dr. Purnawan Wasundoro SS MHum. Beliau adalah dekan FIB Unair dan juga termasuk salah anggota dari TACB Kota Surabaya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Salam sehat selalu Pak Prof. Ya, terima kasih. Yang kedua di sini juga ada dari komunitas Begandring Surabaya, Bapak Kuncar Sono. Ya, Bapak ini sudah sering saya ketemu dari bagian komunitas Begandring. Kemudian kegiatan webinar kita kali ini dimoderatorin oleh adik Dio ya, adik Dio F. Sofiansah, guru SMA Muhammadiyah Surabaya. Nah, terima kasih semua yang sudah dapat hadir
di kegiatan webinar kali ini tentang mengenali jejak rempah di Surabaya. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tanggal 13 Oktober 2021 kita dapat melaksanakan webinar bersama. Kegiatan kali ini merupakan kegiatan webinar yang keempat di tahun 2021. Nah, kegiatan ini tidak saja dalam bentuk webinar, tetapi beberapa kegiatan-kegiatan lain yang sudah kita laksanakan. Salah satunya adalah pembuatan film atau film tari ya. Ini juga sudah kita laksanakan bersama, di mana sutradaranya Pak Heri Lento. Kemudian juga ada beberapa konten yang kita buat, yang kita kerjasama dengan para komunitas. Jadi harapan saya, apa yang kita laksanakan ini benar-benar kita mengharapkan suatu hasil yang nantinya bisa menggali jalur rempah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tahun ini adalah tahun kedua kita melaksanakan tentang jalur rempah. Tahun pertama di tahun 2020, kita lebih banyak bersifat koordinasi dengan dinas-dinas, terutama Dinas Kota Surabaya, Dinas Kota dan hal ini ya, Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Mojokerto maupun Kediri, Kota Kediri. Nah, kemudian di tahun 2021 kita melaksanakan salah satunya webinar ini. Harapan saya mudah-mudahan apa yang nanti hasil diskusi kita atau hasil pembicaraan yang kita bisa kaitkan antara atau apa yang disebut dalam judul mengenali jejak rempah di Surabaya ini bisa tergalikan dengan secara baik. Walaupun kita tahu bahwa kota Surabaya ini mungkin lebih kepada pelabuhan bandar ya, itu perdagangan atau transit dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas Surabaya punya peran khusus pada masa lalu yang memang harus kita informasikan. Ini kegiatan ini bukan cuma sampai di tahun 2021, tapi kita akan menjadikan program sampai tahun 2024. Karena ini adalah merupakan salah satu program kegiatan yang langsung dikendalikan oleh Pak Dirjen Kebudayaan. Nah, dalam hal ini tim-tim dari Jakarta banyak yang terlibat di kegiatan jalur rempah ini, karena bukan cuma di Surabaya, tetapi ada 13 titik yang harus kita laksanakan bersamaan, yang mana nanti pada akhirnya akan berakhir di Surabaya pada tanggal 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan untuk Jawa Timur ini rencananya kita geser, karena kenapa? Kemarin di Surabaya sudah kita matangkan, tetapi hasilnya berubah, dan beberapa waktu yang lalu Surabaya termasuk juga yang pandeminya cukup tinggi mengenai COVID ya, COVID-19, sehingga awal rencananya itu kita akhirnya mindahkan lagi ke Kota Mojokerto. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai arti penting dan nilainya daripada kegiatan yang ada di Provinsi Jawa Timur ini, khususnya tentang jalur rempah. Sebelum saya akhiri, saya ingin juga sampaikan bahwa kegiatan ini tidak cuma untuk kepentingan sesaat saja atau untuk kepentingan beberapa tahun ke depan, tetapi ada hal yang ingin kita capai, yaitu kita mengharapkan jalur rempah di Indonesia ini dapat menjadi salah satu warisan budaya dunia atau dikenal mendunia. Nah, itu harapan kita, sehingga bisa UNESCO menyatakan bahwa jalur rempah yang ada di Indonesia itu dapat diusulkan menjadi warisan budaya dunia. Karena
kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia ini atau Nusantara ini terdiri dari berbagai pulau, yang mana dulunya sudah terjalin hubungan antara satu daerah dengan yang lainnya. Jauh sebelum kolonial atau bangsa Eropa menjajah bangsa Indonesia. Ini hubungan antara daerah sudah terjalin, terutama melalui perdagangan. Baik itu antar kerajaan satu dengan yang lainnya. Nah, harapan saya Kota Surabaya ini bisa digali identitasnya seperti apa pada masa lalu, dibuktikan mungkin dengan banyaknya tinggalan-tinggalan bangunan kolonial, mungkin yang bersifat gudang-gudang yang bisa kita lihat saat ini. Nah, ini peran-perannya seperti apa sehingga Kota Surabaya adalah bahagian daripada jalur rempah itu sendiri. Mungkin itu gambaran dari saya sebagai pembukaan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Purnawan Basundoro, SSMHUM, yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Begitu juga kepada Bapak Kuncarsono yang juga siap melakukan atau memberi masukan kepada kita-kita ini yang mungkin apa yang sudah diketahui tentang jalur rempah. Karena beliau kalau nggak salah juga salah satu aktivitas yang pernah menggelutin usaha rempah. Kemudian juga ada moderator Dio, terima kasih banyak Pak. Tadi saya lihat fotonya sangat muda, saya pikir dari komunitas. Ternyata saya diberi catatan salah seorang guru SMA. Terima kasih sudah bersedia. Tadinya saya lihat fotonya muda, ini dari komunitas sekali, ternyata guru SMA. Terima kasih, ini benar-benar satu hal yang istimewa bagi saya, karena kemarin-kemarin kita lebih banyak dengan komunitas yang berperan juga, tapi sekarang ada guru sekolah, mungkin juga bisa nanti memberi masukan kepada adik-adik siswa kita yang ada di sekolah tentang jalur rempah ini. Mungkin juga ada hal-hal yang bisa ditambahkan dari Pak Dio sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih semua yang sudah hadir di kegiatan webinar kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berdiskusi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada terima kasih. Lanjut aja Pak. Kita lanjut. Lanjut aja. Lanjut ke materi aja Pak. Baik, terima kasih untuk pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua BPJP Jatim dan jajarannya, Bapak Ketua Diskudpar dan jajarannya, izinkan saya untuk memimpin diskusi webinar kali ini dengan tema mengenali jejak rempah di Surabaya. Nah, kali ini perkenalkan dulu. Sebelumnya saya Dio Yulian. Saya seorang guru dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Jadi untuk
rangkaian kegiatan hari ini agak sedikit molor ya. Jadi untuk waktu pemaparan materi nanti per narasumber itu 20 menit. Lalu setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Nanti peserta bisa mengajukan pertanyaannya dengan mungkin memanfaatkan fitur raise hand atau melalui chat yang ada di kolom chat di Zoom ini. Nah, untuk webinar kali ini dengan tema mengenali jejak rempah di Surabaya, kini setelah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama di sini ada Profesor Purnawan Basundoro dari UNER ya, sekaligus sebagai anggota Cagar Budaya Kota Surabaya, lalu Surabaya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warisan dunia. Sehingga agenda seperti webinar ini harus terus diadakan agar program prioritas jalur rempah tersebut bisa berkembang sebagai upaya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Zakaria tadi, jadi memang pengusulan jalur rempah ini merupakan sangat potensial sekali untuk diusulkan sebagai jalur budaya warisan dunia. Jadi akan diajukan ke UNESCO yang saat ini serupa seperti jalur rempah itu masih ada dua di dunia ini. Jadi ada jalur sutra itu yang menjadi jalur perdagangan dunia di masa lampau, lalu ada juga jalur Kopaknan yang merupakan jalur yang dilalui oleh suku Inka. Nah, itu yang sudah menjadi warisan dunia saat ini. Nah, jalur rempah itu merupakan program prioritas yang nanti akan bertujuan untuk dilihat kembali potensi lintasan perdagangan rempah-rempah di masa lampau. Nah, program ini juga untuk menghidupkan kembali jejak globalisasi dari perniagaan rempah masa lalu. Nah, Surabaya di sini memang kita tahu sendiri kalau dibilang penghasil rempah memang bukan, tapi memang dari Surabaya itu sendiri ada pelabuhan-pelabuhan strategis yang juga berperan dalam perniagaan di masa lampau. Nah, untuk pemateri atau narasumber yang pertama, di sini nanti akan dijelaskan dengan Prof. Purnawan Basundoro terkait materinya jejak perdagangan rempah di Surabaya. Nah, sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu terkait riwayat hidup dari Pak Purnawan. Jadi nama Profesor Dr. Purnawan Basundoro SSM tempat tanggal lahir Banjarnegara 27 Mei 1971. Jabatan akademik guru besar, pangkatnya pembina golongan 4A, pekerjaan dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Nah, untuk materi yang pertama dengan judul materinya Jejak Perdagangan Rempah di Surabaya kepada Profesor Dr. Purnawan Basundoro, kami persilakan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala BPJB, Bapak Zakaria Kasimin, pada moderator, Mas Dio, semoga sehat selalu. Juga rekan saya ini, Mas Kuncar, dari Pegandri Surabaya, yang pada pagi hari ini juga telah hadir bersama kita. Ini waktu yang menurut saya sangat menggembirakan karena ada upaya untuk kita mendiskusikan jalur rempah. Jalur rempah ini memang kalah populer dengan jalur sutra ya, yang sudah sangat lama melegenda dan menjadi sesuatu yang menjadi memori kolektif masyarakat dunia, saya kira jalur sutra itu. Bahkan sekarang banyak sekali video ya yang menggambarkan perjalanan orang itu. Ada seorang perempuan dari Inggris, saya agak lupa namanya, yang dia membuat banyak sekali video tentang jalur sutra itu dan dimuat di Netflix gitu ya, sehingga bisa ditonton. Nah, ini yang nampaknya perlu ditiru oleh kita di Indonesia untuk menghidupkan apa yang disebut sebagai jalur rempah, jalur yang sangat luar biasa. Di jalur sutra itu ada seorang pengembara atau jurnalis sebenarnya, Paul Salopek namanya, yang melakukan perjalanan dari Afrika sampai ke Amerika Latin dalam rangka untuk menelusuri jalur rempah, jalur sutra.
Nah, saya kira ini sesuatu yang patut kita tiru gitu ya, dalam rangka untuk menghidupkan apa yang disebut sebagai jalur rempah itu. Nah, pada seminar kali ini ya, kita akan membahas mengenai bagaimana posisi kota Surabaya ya pada zaman dulu terkait dengan jalur rempah, terutama kaitannya dengan perdagangan itu ya, perdagangan dan pelayaran di titik kota Surabaya, dan seperti apa nanti kondisi pada zaman dulu itu, mengacu kepada berbagai studi yang telah dilakukan, juga mengacu kepada berita-berita lama gitu ya, yang sejaman gitu, dengan situasi ketika jalur rempah itu masih menjadi primadona gitu ya, atau rempah masih menjadi primadona dunia. Nah, yang pertama terkait dengan posisi kota Surabaya. Kota Surabaya ini kota pelabuhan yang sangat strategis gitu ya, terutama sejak periode periode Majapahit. Karena sebelumnya ketika posisi kerajaan itu, atau sebelum Majapahit itu berkembang, nampaknya pelabuhan yang sangat penting itu justru bukan di Surabaya atau di Ujung Galuh ya, tetapi justru Tuban itu yang disebut-sebut dalam berbagai studi itu ya, yang mengenai periode pra Majapahit itu. Nah, salah satu yang banyak disebutkan dalam naskah-naskah lama itu adalah pelabuhan Ujung Galuh. Walaupun sampai saat ini ya, posisi pelabuhan Ujung Galuh ini masih kontroversi, di mana sebenarnya apakah itu di Surabaya atau di tempat lain gitu ya. Nah, karena ini posisinya penting karena memang disebut-sebut dalam berbagai inskripsi dan prasasti kuno, sebelum nanti ada istilah pelabuhan Surabaya itu sendiri gitu ya, atau mengacu pada nama Surabaya itu. Nah, pelabuhan Ujung Galuh ini diyakini sampai sekarang itu menjadi awal atau yang mengawali posisi pelabuhan Surabaya. Jadi misalnya yang menyebut dengan jelas tentang pelabuhan Ujung Galuh ini adalah prasasti Kamalagian ya, yang ini banyak dibicarakan, dan beberapa waktu yang lalu saya kira teman-teman di komunitas itu juga sudah mendiskusikan tentang prasasti ini gitu ya. Yang di sana prasasti yang berangkat tahun 1037 Masehi ini itu ya. Jadi periode Kediri, periode Air Langga itu telah menyebut apa yang disebut sebagai pelabuhan Ujung Galuh gitu ya, yang merupakan pelabuhan utama pada saat itu dan tempat di mana para pedagang dari berbagai pulau itu datang gitu ya. Jadi misalnya di sini yang berhuruf merah itu adalah petikan dari prasasti Kamalagian itu gitu ya. Di sana disebutkan bahwa semua bergembira berperahu menuju hulu mengambil barang dagangan di Ujung Galuh. Berarti memang Ujung Galuh itu sudah merupakan tempat para pedagang mengambil barang dagangan. Datang pula para nahkoda kapal dagang dari pulau-pulau sekitar. Nah, artinya bahwa pelabuhan itu memang sudah merupakan pelabuhan yang penting dan menjadi pusat atau menjadi tempat di mana para pedagang dari berbagai pulau gitu ya. Di sana disebut Dwipantara gitu ya. Dwipantara itu berarti lokasi antara pulau satu dengan pulau yang lain yang terpisah gitu ya. Nah, itu sudah secara jelas disebutkan di prasasti tersebut. Nah, memang ada identifikasi misalnya bahwa pelabuhan itu bukan di titik Surabaya, tetapi ada yang mengatakan di Balongbendo. Terlepas dari kontroversi itu,
bahwa pelabuhan Ujung Galuh merupakan pelabuhan yang mengawali posisi pelabuhan Surabaya. Artinya bahwa Ujung Galuh saja yang posisinya itu ada di dalam itu ternyata memiliki posisi yang sangat penting. Nah, tentu saja pelabuhan Surabaya yang berkembang berikutnya juga pasti memiliki posisi yang jauh lebih penting daripada pelabuhan Ujung Galuh itu. Karena perkembangan pelabuhan Surabaya itu lebih belakangan gitu ya. Nah, ada beberapa kemungkinan gitu ya. Jadi salah satu yang saya kira banyak didiskusikan itu adalah pergeseran dari Ujung Galuh ke pelabuhan Surabaya yang memanfaatkan muara Sungai Kalimas gitu ya. Yang itu diperkirakan terjadi pada masa Kerajaan Majapahit ya. Jadi Kerajaan Majapahit itu eksis pada sekitar abad ke-13, 14, 15 gitu ya. Jadi periode yang saya kira cukup panjang gitu ya. Sehingga karena Majapahit itu berkembang sebagai pelabuhan yang besar, nampaknya pelabuhan Ujung Galuh itu tidak cukup memadai. Jadi sehingga dibutuhkan pelabuhan yang jauh lebih besar, dan itu kemudian Kerajaan Majapahit memilih pelabuhan atau titik yang dianggap strategis, yaitu Surabaya. Nah, seperti saya katakan tadi, salah satu sumber yang menceritakan eksistensi pelabuhan Surabaya ini adalah laporan Mahuan gitu ya, yang ini dibahas dengan cukup panjang gitu ya. Laporannya Mahuan itu dalam bukunya dalam buku yang ditulis oleh Anthony Wright, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Itu cukup panjang membahas tentang laporan dari si Mahuan ini gitu ya. Mahuan ini adalah seorang dari Tiongkok gitu ya, yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Jadi si Anthony Wright mengatakan Mahuan ini juga seorang Muslim gitu ya, karena perkembangan Islam waktu itu sudah memasuki Cina juga, dan demikian juga dengan Cheng Ho gitu ya. Dan nampaknya sebelum Laksamana Cheng Ho ini melakukan perjalanan ke berbagai tempat di kawasan selatan Cina itu, Mahuan itu telah menulis bagian awal dari laporannya. Jadi sebelum si Cheng Ho itu melakukan perjalanan, Mahuan itu sudah mencatat, sudah menulis catatan terkait dengan kawasan-kawasan di selatan gitu ya. Nah, catatan itu kemudian dilengkapi manakala dia betul-betul melakukan perjalanan di berbagai tempat di kawasan selatan itu, yaitu di kawasan-kawasan sekitar Nusantara itu ya. Nah, ini salah satu catatan dari si Mahuan ya, yang ditulis pada tahun 1433 sebagaimana dikutip oleh Anthony Wright. Jadi salah satu tempat yang diidentifikasi itu ya, itu adalah kawasan di pesisir utara itu. Jadi di situ disebutkan Tuban misalnya itu ya. Kemudian Gresik. Nah, setelah Gresik dia mengidentifikasi. Jadi di dalam potongan laporannya Mahuan itu yang dikutip oleh Anthony Wright, dia menuliskan bahwa 7 mil agak ke timur dari Gresik, kapal tiba di Sulumai, gitu ya. Yang menurut si Mahuan itu bahasa asingnya Sulumai dalam konteks dia, yaitu bahasa Jawa, adalah Surabaya. Di sini ada seorang penguasa kampung yang memerintah lebih dari 1.000 keluarga asing, gitu ya, keluarga Jawa maksudnya. Dan di antara mereka ada juga orang-orang dari Cina. Artinya pelabuhan Surabaya pada saat si Mahuan itu berkunjung bersama Cheng Ho gitu ya, pada tahun 1433 itu ternyata di Surabaya itu sudah bermukim banyak orang dari Cina.
Nah, tentu saja kehadiran orang-orang Cina itu ya tidak lain tidak bukan adalah bagian dari perdagangan global, di mana Surabaya, Gresik, Tuban itu pada saat itu sudah menjadi bagian dari perdagangan global itu. Nah, dalam perdagangan global, ya, dalam perdagangan yang tercipta melalui jaringan yang sangat luas pada saat itu, kawasan-kawasan Indonesia itu kan diidentifikasi sebagai kawasan penghasil rempah. Gitu. Jadi mulai dari kawasan Maluku, kemudian Sulawesi di bagian utara di Manado itu ya, Kalimantan, bahkan dalam salah satu candi di Blitar itu ya, karena kebetulan saya sedang meneliti mengenai rempah pada periode kuno itu ditemukan relief gitu ya, relief koin dari Cina gitu. Nah berarti kan para pedagang Cina itu memang menjadi pendahulu gitu ya dari para pedagang di tempat perdagangan global yang ada di kawasan-kawasan Nusantara itu. Gitu ya. Nah itu terkait dengan posisi Surabaya dalam pandangan para pelancong tingkat global, salah satunya adalah Mahwan. Kemudian bagaimana dengan posisi pelabuhan Surabaya pada saat itu? Jadi ada teori ya dari Frank Brose itu, dia banyak meneliti pelabuhan-pelabuhan atau posisi pelabuhan di Asia gitu ya. Pelabuhan Asia pada abad ke-16 sampai 20. Brose itu mengatakan yang menarik, misalnya kesaksian dari Tommy Pires di bukunya yang sangat terkenal ya tentang ada satu halaman yang dia menjelaskan mengenai posisi Surabaya. Ketika Tommy Pires itu berkunjung ke kawasan-kawasan di Jawa itu, jadi di bukunya itu menjelaskan bahwa Surabaya pada saat itu merupakan pelabuhan yang besar dan kuat yang dipimpin oleh Patih Bupat. Dia menuliskannya begitu, Patih Bupat. Ya mungkin Patih Bupat gitu ya, yang dikatakan sangat dihormati oleh rakyatnya. Dan pada saat itu ya, karena Tommy Pires itu kan berkeliling ke kawasan Asia Tenggara itu kan akhir abad ke-16 ya, tahun 1560-an. Dia mengatakan bahwa Patih Bupat saat itu sedang melawan Patih Blambangan. Jadi ada konflik dengan Blambangan, dengan kawasan di sana di Banyuwangi. Dan di situ secara jelas Tommy Pires mengatakan bahwa Surabaya beserta kawasan-kawasan di belakangnya atau intern itu adalah penghasil bahan makanan yang subur. Yang dia katakan ya sama dengan beberapa pelabuhan lain di Jawa, gitu ya. Nah, yang menarik di situ dijelaskan bahwa para pedagang dari Surabaya berlayar melalui Gresik serta memiliki hubungan erat dengan Malaka. Nah, kita tahu Malaka pada saat itu adalah simpul dari perdagangan dunia di kawasan Asia. Nah, dengan demikian maka hubungan langsung antara Surabaya dengan Malaka ini menunjukkan bahwa Surabaya itu adalah pelabuhan yang sangat strategis dan sangat penting di Jawa bagian timur yang saya kira itu juga merupakan bagian dari jaringan perdagangan dengan kawasan-kawasan di Indonesia bagian timur. Bahkan di situ disebutkan di dalam bukunya Tommy Pires itu bahwa Patih Bupat itu beberapa kali mengirim surat kepada Malaka gitu. Nah, surat menyurat antara fungsi sampai sekarang gitu ya, cengkeh itu bisa saja itu ya. Kita sekarang juga masih ada budidaya cengkeh, walaupun ini nanti bisa didiskusikan betul atau tidak bahwa cengkeh itu adalah hasil dari komoditi di Jawa bagian timur itu. Tetapi apa yang diuraikan oleh si Rem ini ya, menunjukkan bahwa Surabaya memiliki posisi yang penting. Nah, kemudian terkait dengan kapal, karena ini posisi Surabaya sebagai pelabuhan itu ya. Perkapalan di Jawa itu berkembang khususnya pada abad ke-15 gitu ya. Jadi
ada buku yang apa namanya, ya buku si Anthony Reid itu ya, Anthony Reid yang lain gitu ya, yang ekspansi hingga krisis itu, dia menggambarkan bahwa pada sekitar tahun 1500 itu berarti di situ ada aktivitas harga tertentu atau harga ya bayaran tertentu kepada penguasa di situ dalam rangka itu tadi semacam pajak gitu ya. Nah, Pabean. Nah, ini yang menurut saya pasar Pabean ini adalah kawasan yang sangat strategis. Bahkan misalnya ini kemarin saya dapat ini dari Mas Dio itu ya, dokumen awal abad ke-19. Di sana sudah menyebut tentang pasar Pabean. Berarti pasar itu memang pasar lama yang sudah sangat berperan sentral gitu ya. Sehingga pada awal abad 19 itu sudah disebut-sebut dalam ini. Saya belum meneliti lebih jauh ini dokumen apa ini yang kemarin diberikan oleh Mas Dio. Kemudian yang terakhir ya, jejak terakhir adalah perkampungan di Surabaya yang diidentifikasi merupakan perkampungan dari segala macam bangsa. Jadi adalah kawasan pecinan yang dulu ada namanya Chinese-Voorstraat itu kawasan pecinan di mana yang tadi diidentifikasi oleh si Anthony Reid itu ya dan peneliti yang lain tentang banyaknya orang itu ya, yang saya kira itu dihuni pada awalnya oleh para pedagang. Kemudian ada pemukiman Arab di kawasan Ampel itu yang kedatangannya bersama dengan perdagangan dan penyebaran agama. Kemudian pemukiman Melayu itu ya. Dan terakhir orang-orang Eropa yang saya kira itu kedatangan kaitannya dengan apa namanya penjajahan perdagangan orang-orang Eropa itu ya. Nah, ini dengan kawasan di kawasan-kawasan global itu. Ini. Nah, pada masa kolonial sedikit lagi. Jadi sejak abad ke-17 itu ya, orang-orang Belanda itu kan aktif mengunjungi berbagai tempat dan salah satunya Surabaya. Surabaya itu diserahkan kepada VOC itu pada tanggal 11 November tahun 1743 oleh Pakubuwono II ya, pasca VOC membantu Pakubuwono II. Dan VOC itu kemudian membangun fasilitas benteng. Saya menemukan gambar ini di bukunya si Valentine gitu ya, Beschrijving van Groot Java. Itu nanti bisa dilihat itu karena bisa dicari secara online. Di situ digambarkan sebuah benteng dengan yang penting di masa perdagangan rempah-rempah saat itu. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar, akan saya lanjutkan ke pemateri yang kedua. Nah, di sini ada Mas Kuncarsono Prasetyo ya. Jadi beliau, saya bacakan dulu untuk biodatanya. Jadi nama Kuncarsono Prasetyo, tempat tanggal lahir Surabaya, 1 Maret 1977. Pekerjaan jurnalis ini dari tahun 2002 sampai 2010. Lalu penulis lepas dari 2010 sampai sekarang, wira swasta, ini dari tahun 2010 sampai sekarang juga. Beliau seorang pendiri atau inisiasi ya, untuk mendirikan dari pendiri komunitas Surabaya Boys sama founder Forum Begandring Surabaya. Nah, untuk materi dari Mas Kuncar ini tentang jejak jalur rempah di kota Surabaya. Langsung saja 20 menit ya, Mas Kuncar, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purnawan Basundoro, guru saya. Selamat siang, Pak. Juga teman-teman yang lain. Oh ya, tadi ada Pak Zakaria. Selamat siang, Pak. Termasuk juga ada kawan-kawan dari dinas di Pemkot Surabaya maupun di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langsung saja saya membagi presentasi ini untuk bisa kita pelajari bersama. Tetapi yang menarik, sebenarnya ini agak janjian saya dengan Pak Purnawan agar presentasinya tidak saling tumpang tindih, tapi akhirnya menjadi menarik, Pak. Karena pada akhirnya bukan tumpang tindih lagi. Saya seolah-olah menjadi membantah apa yang dipresentasikan Pak
Purnawan tadi. Tapi kalau nggak gini nggak asik. Jadi kalau kemudian saya membenarkan, mengikuti, memfollow apa yang disampaikan sama Pak Purnawan, ya saya kapan bisa jadi profesor? Gitu. Jadi saya mencoba untuk Ya, segera Mas. Ya, begini, saya mencoba untuk membedah tentang, karena kemarin ketika pertama diberi tugas sama teman-teman di Sparta untuk jejak jalur rempah di Surabaya, sebenarnya saya menyimpulkan, mohon maaf kalau kemudian kalimat bahwa daerah yang paling tua itu yang paling keren, sehingga semua kota berlomba-lomba menua-nuakan usianya. Tetapi sampai saat ini, mohon maaf, saya belum menemukan sepenting apa Surabaya sampai Belanda datang. Jadi Surabaya itu hanya sebuah desa kecil yang memang itu catatannya di banyak tempat menyebutkan seperti itu, sampai kemudian Belanda datang dan membuat berbagai infrastruktur dan menutup infrastruktur di daerah-daerah lain yang sebenarnya sudah besar sebelum Surabaya besar. Meluruskan jalur transportasi di jalur sungai di utara dan di selatannya Surabaya. Di utara itu terusan yang ada di mana Bengawan Solo itu di Sudet diarahkan ke utara, dan yang di selatan itu di Porong yang seharusnya larinya ke Embangil, kemudian diluruskan, diterujuk sehingga Embangil mati dan Gresik mati. Itu yang kemudian membuat Surabaya hidup. Jadi Surabaya hidup, Surabaya besar menjadi saat ini menjadi kota penting di era kolonial, karena bukan besar karena kota itu, tetapi karena dengan membunuh kota-kota yang eksis sebelumnya. Semoga kalau ini dijadikan disertasi mungkin bisa menarik. Tapi enggak, begini saja. Oke, saya teruskan. Sejak kapan Surabaya menjadi bagian dari sejarah jalur rempah? Kalau kita melihat kemarin di National Geographic menyebutkan bahwa 1700 sebelum Masehi ada bukti artefak cengkeh di Mesopotamia, itu bisa menunjukkan bahwa identitas cengkeh yang ada di Mesopotamia itu 1700 tahun sebelum Masehi itu munculnya dari daerah penghasil cengkeh. Rempah itu hanya untuk pelengkap makanan. Beberapa literatur menyebutkan justru yang paling banyak rempah itu untuk obat-obatan. Nah, kembali lagi ke Surabaya. Sejak kapan sebenarnya Surabaya menjadi bagian dari sejarah jalur rempah? Ya, sejak pertama kali nama Surabaya disebut. Jadi saya kepingin agar ini berdasarkan fakta. Yang pertama, sejak pertama kali Surabaya disebut. Yang kedua, sejak pertama kali aktivitas perdagangan dicatat. Itu saja. Jadi kalau kemudian apakah sebelum nama Surabaya ada Ujung Galuh, itu yang menarik, Pak Pur, kita bisa diskusi lagi, karena sejak kapan sebenarnya nama Ujung Galuh menjadi Surabaya? Apakah kemudian sejak menjadi jembatan yang digaluh itu? Atau bagaimana? Tetapi itu yang menarik. Sejak kapan nama Surabaya itu disebut, maka sejak itulah kita bisa mengidentifikasi sejak kapan Surabaya menjadi bagian dari sejarah jalur rempah. Oke. Ini periode penting sebenarnya tentang identitas apa yang kita ketahui, yang kita sebut hari ini bernama Kota Surabaya. Jadi, baru abad ke-14 nama Surabaya itu disebut. Sebelumnya belum ada. Jadi kalau kemudian kenapa nama Surabaya tidak pernah disebut, ada banyak literatur, ada banyak alasan. Tetapi ini periode penting tentang Surabaya. Pertama, tentang prasasti Canggu, mungkin beberapa teman sudah paham, ketika Hayam Wuruk sidak ke Buwun yang diidentifikasi sebagai Bawean, itu si wartawan istana
wartawan Istana itu mencatat dia singgah di Surabaya. Ya, di KKW Negara Kertagama 1365. Di 1358 itu ada daerah yang dikasih SIMA yang hak otonom untuk sebuah daerah. Salah satunya namanya Surabaya, meskipun itu didebatkan. Apakah Surabaya yang dimaksud adalah Surabaya, tapi di situ beberapa identifikasi bisa disebutkan ada nama Bekul yang diduga sekarang menjadi Bungkul, dan Gesang yang diduga menjadi Pagesangan. Ada Gesang, ada Pagesangan, ada Bungkul, dan ada Surabaya. Logikanya di mana lokasi Surabaya, di utaranya Bungkul. Karena itu mengidentifikasi aliran air sungai Surabaya. Nah, kemudian di Negara Kertagama yang ditulis Prapanca, lagi-lagi juga menyebut kata Surabaya. Mungkin setelah dikasih hak otonom, kemudian disinggahi. Karena peristiwa ini hanya berselang tidak sampai 10 tahun. Jadi setelah dikasih hak otonom, disinggahi sama raja. Nah, baru kemudian tahun 1513 tadi juga disinggung sama Pak Purnawan. Di buku Suma Oriental itu sebenarnya menyebutkan agak menarik, Pak. Kan kebetulan saya juga lagi menulis tentang Surabaya ini pernah menjadi kerajaan. Jadi tapi waktunya nggak panjang. Mulai Majapahit runtuh, kemudian hingga kita dikuasai, diserbu sama Mataram. Nah, setelah itu menjadi kadipaten. Jadi pemerintahan lokal di bawah pemerintahan kerajaan. Jadi ini ciri perdagangan ini sama. Jadi saya kalau kemudian ngirim barang, truk saya balik harus bawa barang gitu. Itu ciri perdagangan. Truk balen namanya. Nah, menjual barang dari tempat asal itu harus membawa barang dari tempat lokal. Jadi kalau saya jualan sarung ke Kalimantan, saya harus membawa barangnya Kalimantan. Sehingga ciri perdagangan ini menjadi kata kunci sejak kapan daerah itu berhubungan dengan dunia luar. Biasanya ditemukan di daerah pedalaman itu ditemukan dengan bukti keramik. Jadi bukan otomatis kemudian ketika keramik ini ada di Jawa misalnya, itu hanya keramiknya saja yang datang ke Jawa. Tetapi orang-orang yang membawa keramik itu ketika balik ke negaranya, dia selalu membawa hasil dagang, yang bisa diperdagangkan di negara asal. Itu logikanya. Jadi bisa selalu disimpulkan seperti itu bukti ciri-ciri perdagangan mulai zaman purba hingga hari ini. Jadi di teori logistik itu menyebutkan efisiensi bisa ditempuh jika kendaraan membawa barang berangkat dan membawa barang ketika balik. Karena itu menjadi efisien. Nah, biasanya dibuktikan dengan temuan keramik tertua di Indonesia itu Nah, yang unik di Surabaya itu artefak tertua Sumur Jokong. Sudah diidentifikasi, dibuktikan dengan kajian tes karbon dan identifikasi di artefak sama teman-teman BPJB, usianya 1400-1600. Di situ ditemukan tembikar, ditemukan keramik, dan ironisnya BPJB mengidala perdagangan yang tumbuh di era kolonial. Saya tidak menyanggah apakah sebelum era kolonial ada perdagangan. Tampaknya bukti literatur dan bukti arkeologis di Surabaya sangat langka. Bukan berarti kemudian di Surabaya tidak pernah ada candi atau temuan arkeologi, karena kalau nanti kita bisa melihat peta lama, ada beberapa candi yang memang yang sebenarnya ada. Salah satunya di Sulung. Sulung itu di peta tahun 1600 ada penyebutan bangunan Pramataram. Yang itu kemudian sudah hancur. Tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua tahun 1700 saya ada peta dari teman-teman di bedah di daerah yang sekarang menjadi rusun
daerah yang sekarang menjadi Rusun Keputran, itu ada bekas candi, disebutkan jelas Kesetra, yang kemudian nggak tahu kapan kemudian menjadi dibongkar, tapi pada kenyataan tahun 1700 sudah ada candi. Nah, beberapa tempat yang bisa mengidentifikasi bahwa ada temuan-temuan arkeologis yang bisa dikaitkan dengan perdagangan, itu kan kalau tidak candi ya bukti prasasti. Nah, sayangnya karena minim sekali bukti prasasti dan bukti bangunan suci, kita hanya menemukan satu yang tertua sementara ini, yaitu Sumur Jopong yang berada di era akhir Majapahit dan awal kolonial. Nah, Pincar, punten, ya. 5 menit lagi nggih. Oke, boleh. Ya. Ini identifikasi peta tertua. Surabaya posisinya di sini nih. Surabaya posisinya di pedalaman. Kenapa? Karena di luarnya ini daerah mana? Ini daerah yang sekarang menjadi Tugu Pahlawan. Ini daerah Tugu Pahlawan dan ini daerah yang sekarang menjadi JMP. Utaranya udah rawa-rawa. Kalimas itu tidak ke utara seperti sekarang, tetapi ke arah yang sekarang disebut Muara Kerembangan, Moro Kerembangan. Nah, ini peta tahun 1677 ketika penaklukan VOC atas Surabaya yang dipimpin oleh seorang pejuang yang melawan VOC, Trunojoyo. Nah, ini lokasinya hulu sungai Pegirian justru malah lebih dekat ketimbang hulu sungai Surabaya. River Van Surabaya. Jadi Kalimas baru muncul tahun 1778. Saya mengidentifikasi baru ada 1778. Nah, sejak itu sebenarnya perdagangan baru muncul. Karena sebelum itu area di luar benteng ini, di luar daerah JMP ini rawa-rawa sudah. Saya ada beberapa literatur yang menyebutkan di luar area JMP ini sudah rawa-rawa. Rembangan ini rawa-rawa. Area Ampel yang digambarkan di sini, ini justru malah area yang besar sungainya. Justru sungai ini yang tidak. Nah, sejak kapan Surabaya menjadi sentra perdagangan? Sejak sungai diluruskan. Nah, ketika sungai ini masih bengkong, dia tidak akan menjadi hal yang menarik sebagai area perdagangan. Apalagi daerah ini masih rawa-rawa. Ini kalau petanya diteruskan ini rawa-rawa nih. Ini sungai tidak menjadi aliran yang menarik menjadi pedagang. Nah, tahun 1880 ini peta pertama yang menggambarkan bahwa Surabaya sudah menjadi area benteng luas. Kemudian sungai ini diluruskan menjadi Kali Maas, bukan Kalimas. Kalimas ini kali yang nama yang sama seperti kali yang menjebol dari Belgia ke Belanda. Jadi kali ini adalah kali buatan yang kemudian menjadikan setelah itu daerah ini menjadi perdagangan. Kemudian ada pasar, ada gudang-gudang yang ada di sekitar kanan kirinya. Nah, tahun 1787 inilah digambarkan bahwa kali ini yang semula belok ke sini dipotong di daerah Kali Sosok, makanya namanya juga Kali Sosok, diluruskan ke arah utara. Ini utaranya. Nah, ini benteng yang tadi digambarkan sama Pak Purnawan yang kemudian dibesarkan. Nah, sebenarnya apakah kemudian ada perdagangan sebelumnya? Kemarin Mas Nanang sempat jalan-jalan, tetapi beberapa hal waktu lalu saya juga sempat datang. Kalau kita teliti di pintu masuknya ada lima gerbang di Ampel, itu ada ornamen-ornamen. Nah, gerbang ini kapan dibangun? Sudah teridentifikasi. Ada satu arkeologi di sini yang kemudian dibaca. 1539. Dan ada bukti, ada gambar-gambar semacam bunga rempah-rempah. Yang bisa diidentifikasi adalah cengkeh. Apakah ini kemudian tembakau atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi ini cengkeh. Ini bisa diidentifikasi. Studi tentang desain sudah menyebutkan bahwa ini adalah cengkeh. Apakah ini kapulaga atau yang lain saya belum tahu. Tetapi setidaknya kalau kita bicara tentang studi desain yang menjadi viral adalah desain yang tergambar di
di tembok itu adalah desain yang viral saat itu. Misalnya sekarang yang lagi viral adalah Jokowi, karena Presiden Jokowi yang ketika kita gambar Jokowi dengan gaya apapun menjadi menarik. Kalau kita gambar Soeharto tidak penting lagi. Jadi desain yang viral adalah desain yang biasanya digambarkan di saat itu. Kita bisa menduga bahwa cengkeh atau bunga ini atau buah ini menjadi barang yang waktu itu ngetren, hype kata orang sekarang. Nah, baru kemudian ketika era VOC, apalagi budidaya gula budidaya tebu mulai muncullah era gula pertama. Era gula pertama itu era gula ketika belum ada politik tanam paksa. Cara mengolahnya seperti ini, cara memerasnya seperti ini. Artefak seperti ini masih bisa ditemukan di depan kantornya PG Gula Candi. Baru kemudian ketika politik tanam paksa, cara pengolahan gula menjadi industri. Nah, apakah Surabaya pernah menjadi model pengolahan gula di era sebelum tanam paksa? Iya. Di peta-peta kuno menyebutkan bahwa pabrik gula tradisional abad 18 tahun 1700-an itu ada. Balai kota itu dulu pabrik gula. Ada petanya, ada identifikasinya. Bagong yang sekarang jadi perkampungan itu pabrik gula. Gubeng yang sekarang jadi Jalan Gubeng dan kantor pajak Gubeng itu dulu pabrik gula. Dermo itu yang sekarang di belakangnya, sebelum jadi perumahan Darmo, yang sekarang jadi apartemen di belakangnya kuburan Sunan Bungkul itu pabrik gula Kara yang sekarang jadi sentra kuliner, Ketintang yang sekarang jadi perumahan, Dadungan yang sekarang jadi kampung di belakang RSI Jemur Sari, itu juga pabrik gula. Tapi pabrik gula tradisional, bukan pabrik gula industri yang sekarang menjadi PTPN. Jadi sebenarnya industri itu muncul ketika era VOC pertama dan menjadi berkembang lah. Ada kopi, ada rempah-rempah lainnya kemudian menjadi melemah ketika pabrik gula tradisional ini muncul. Begitu, terima kasih. Moga-moga tidak lebih dari 5 menit dari rambu-rambu tadi. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Kunchar. Jadi kajian yang cukup menarik. Jadi memang kalau dilihat ini ada sisi yang berbeda di mana area Surabaya yang rawa-rawa di awal-awal tahun 1600-an itu masih belum ramai dengan perdagangan. Menurut Mas Kunchar seperti itu. Baik, untuk kali ini masih ada tersisa waktu sekitar 20 menit ya untuk sesi tanya jawab. Jadi langsung saja. Untuk sementara saya membuka satu termin dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu peserta dari webinar bisa memanfaatkan fitur raise hand supaya nanti bisa saya tunjuk penanya yang akan mengajukan pertanyaannya kepada kedua narasumber kita hari ini. Silakan. Silakan monggo Bapak Ibu. Oh, ini ada 2, ada Pak Mustaqim dari Gresik ya, sama Mas Andrian Nugroho. Monggo Pak Mustaqim terlebih dahulu. Kami persilakan, monggo pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Nanti waktunya sekitar 2 menit untuk menyampaikan. Monggo Pak Mustaqim. Baik, terima kasih Mas Tio yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya Mustaqim ya, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Menarik sekali yang dibicarakan pada pagi hari ini, sehingga dalam perjalanan saya mengikuti mulai dari awal ya. Kebetulan saya pernah menulis sebuah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gresik, Sejarah Bandar Dagang dan Jejak Awal Islam ya. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh 2 narasumber ya, guru saya Prof. Purnawan ya dan Bapak Kuncarsono, menarik sekali ya, karena sekarang ini banyak kota-kota pelabuhan yang mulai mencari jati dirinya ya, kaitannya dengan jalur rempah ya.
Kebetulan saya juga sedang membimbing 2 siswa saya untuk Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dan mengambil judul Gresik sebagai bandar dagang transito, ya, bandar dagang transito rempah-rempah internasional. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi bahwa Gresik itu ada 2 pelabuhan, ya, ada pelabuhan Jordan di Muara Sulu Lawas, juga di pelabuhan Gresik di Muara Sungai Lamong, ya, di mana pada saat itu memang belum ada pendangkalan sungai, dan tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, bahwa Gresik sebetulnya lebih besar daripada Surabaya. Kemudian pada saat itu para pedagang dari barat juga lebih suka di Gresik, ya, lebih suka di Gresik karena 2 pelabuhan yang disebut tadi, pelabuhan Surabaya sebagai sarang perompak, kemudian pelabuhan Tuban juga sarang perompak, dan Gresik mampu memberikan keamanan, ya, kepada para pedagang asing, ya. Nah, ini juga tidak lepas dari penguasa pelabuhan saat itu, di mana Gresik dikuasai oleh sebuah kerajaan Giri Kedaton yang lahir mulai tahun 1487 dan sampai 1743. Oleh karena itu ingin sekali saya bertanya kepada 2 narasumber, ya, sejauh mana kebesaran, ya, bandar dagang Surabaya dengan bandar dagang Gresik, ya. Karena saya melihat bahwa Surabaya itu mengalami kemajuan pada awal abad 20 ketika ketika pelabuhan Gresik itu mengalami pendangkalan akibat berada di muara Sungai Sulu Lawas dan Sungai Lamong. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mustaqim atas pertanyaannya. Ini ditujukan untuk kedua narasumber, ya, Pak Mustaqim? Ya, ya. Ya, Pak Ternuan. Penanya Oke, untuk penanya kedua, untuk dari Mas Ahmad Adrian Nugroho, ya, kami persilakan, Mas, monggo, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Selamat berkenalan. Ini pertama saya masuk dalam kegiatan ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya boleh perkenalkan, nama saya Andrian, asli Brebes, cuma saya sekarang hidup di Ternate, Maluku Utara. Saya ingin menanyakan kepada Prof. Purnama, ya, tadi, ya, Mas Tio. Prof. Purnawan. Oh ya, Prof. Purnawan. Tadi sempat menjelaskan terkait dengan pusat perdagangan yang ada di Tuban, lalu bergeser ke Surabaya. Nah, apa yang menyebabkan pergeseran itu terjadi, dan mungkin bisa dijelaskan kondisi suasana kebudayaan atau suasana masyarakatnya pada saat itu di tahun-tahun abad ke-16 tadi, bagaimana di Tuban dan Surabaya? Adakah perbedaan yang signifikan sampai pusat perdagangan ini bergeser? Nah, itu dari saya pertanyaan pertama. Berikutnya berkaitan dengan masalah wilayah hinterland, atau wilayah penghasil. Kenapa wilayah penghasil ini lebih memilih wilayah Surabaya yang dijadikan sebagai pusat perdagangan? Kenapa wilayah-wilayah hinterland ini tidak membuat wilayah sendiri? Contoh di utara Jawa atau di daerah Rembang atau di daerah Tuban itu sendiri. Rembang juga sepengetahuan saya daerah yang cukup maju pada saat itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Ahmad Adrian Nugroho. Baik, untuk para pemateri, Prof. Purnawan sama Mas Kuncar, monggo silakan ditanggapi, nggih, untuk pertanyaan tersebut. Jadi yang pertama terkait dengan Pak Mustaqim, ya. Jadi dinamika perdagangan di kawasan pantai utara Jawa itu memang sangat dinamis, ya, pada zaman dulu, dan itu juga menurut saya itu juga sangat terkait erat dengan pergeseran kekuasaan.
Jadi selain karena faktor-faktor geografis gitu ya. Jadi pergeseran kekuasaan yang ada di kawasan pantai utara Jawa itu juga sangat berpengaruh. Mengapa misalnya Tuban ya? Tuban itu strategis sampai kerajaan Kediri itu runtuh gitu. Jadi saya juga menyambung pertanyaan dari Mas Andrian ya, mengapa Tuban itu kemudian tidak berlanjut? Tuban itu sudah menjadi pelabuhan yang sangat metropolis itu sebelum Majapahit sebenarnya. Dan kalau kita mengacu kepada Tuban itu memiliki hubungan yang erat pada saat itu dengan kawasan di Kediri, gitu ya. Saya tidak tahu persis bagaimana hubungan itu, apakah melalui jalan darat atau bagaimana, karena memang tidak ada sungai yang langsung menghubungkan dari Kediri ke Tuban itu. Tapi di situ diceritakan bahwa intensitas pelabuhan Tuban itu karena juga faktor-faktor di selatan gitu ya, di kawasan Kediri itu. Nah, tetapi pergeseran dari Kediri ke Majapahit itu tentu saja juga mengubah formasi kawasan-kawasan di utara. Majapahit itu kemudian jauh lebih dekat dengan Surabaya melalui Sungai Berantas itu. Nah, dengan demikian peran pelabuhan yang ada di Tuban itu kemudian bergeser jauh gitu ya. Nah, selain itu kan sebelum pada periode yang sama sebenarnya dengan periode Tuban kan Panarukannya. Panarukan itu juga strategis sehingga komoditas dari selatan, dari Jember itu ya, Lumajang itu juga sana ke Panarukan. Nah, tetapi kemudian nampaknya formasi politik yang berada di kawasan belakang itu kemudian mempengaruhi pola-pola yang terjadi di Tuban, Gresik, dan kemudian Surabaya itu. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan posisi masyarakat yang ada pada waktu itu? Nampaknya kemudian yang terjadi posisi Tuban itu melemah itu ya, dengan berkurangnya dukungan dari pedalaman itu. Nah, sementara Surabaya, seperti tadi diceritakan yang saya sampaikan, ada tokoh yang namanya Gusti Pati, mungkin pemimpin di situ dengan jumlah jumlah komunitas yang dipimpinnya itu sangat besar itu. Nah, bahkan misalnya Gusti Pati itu berani melawan Blambangan. Padahal Blambangan itu dulu kekuatan yang sangat kuat pada periode sebelum Majapahit itu ya. Nah, ini jadi pergerakan-pergerakan ini nampaknya juga mempengaruhi posisi pelabuhan pada saat itu. Nah, demikian juga dengan pergeseran Gresik ke Surabaya. Gresik itu jauh lebih aman pada awalnya. Tetapi kemudian Gresik ini nampaknya tidak berkembang lebih lanjut ketika Surabaya diserahkan kepada VOC. Itu jauh lebih berkembang Surabaya itu. Karena Gresik itu kemudian ditinggalkan. Nah, posisi keberadaan pemimpin lokal di Surabaya yang kemudian jauh lebih kuat itu yang nampaknya kemudian mempengaruhi perkembangan pelabuhan. Sehingga kalau kita mengacu kepada teori perkembangan kota-kota di Indonesia itu kan selalu berkembang karena faktor bukan semata-mata faktor perdagangan, tetapi justru karena ada kekuasaan lokal yang kuat itu. Sehingga hampir semua kota yang kekuasaan lokal itu melemah, kota itu jadi lemah gitu. Majapahit, Gresik itu kekuasaan lokalnya lemah, kota itu melemah. Artinya tidak ada bargaining lagi dengan dengan kekuatan-kekuatan dari luar yang datang, misalnya para pedagang dan sebagainya itu. Nah, kondisi semacam itulah yang menurut saya menjadi salah satu faktor yang mendinamisir gitu ya, perkembangan kota-kota di Indonesia itu. Jadi faktor kekuasaan itu tetap menjadi faktor utama. Nah, Tuban itu begitu, kekuasaan Tuban melemah sehingga kemudian ya pindah ke Surabaya itu. Apalagi kemudian sejak 1743 posisi Surabaya dikuasai oleh Belanda yang menjadi sangat kuat dan menentukan situasi di kawasan Jawa itu. Sehingga kemudian pelabuhan seperti Surabaya, kemudian Semarang yang dikuasai oleh Belanda juga, kemudian Batavia yang dikuasai oleh Belanda itu juga menjadi berkembang. Karena itu ada kekuatan lokal, ada kekuatan yang kemudian mengendalikan pelabuhan itu. Saya kira itu, Mas Dio.
Baik, terima kasih Pak Purnawan atas penjelasannya. Kita beralih ke Mas Kunchar. Monggo, Mas Kunchar. Masih di mute itu mungkin ya, Mas Kunchar. Terima kasih. Kita harus mengakui bahwa sebenarnya lahirnya Surabaya menjadi sebuah kota itu tidak jauh seperti lahirnya Jakarta ketika Jan Pietersen Koen mendirikan Batavia. Cuman bedanya ada satu. Kalau Jan Pietersen Koen itu menghancurkan kerajaan lama, kalau VOC yang datang 1 abad kemudian di Surabaya karena pengalaman Tuan Murid Jengkung itu, dia tidak menghancurkan kekuasaan lama, tapi hidup berdampingan. Makanya kemudian kalau identifikasi, kalau kita melihat peta lama di Batavia dan Surabaya hampir mirip. Dia mendirikan pergudangan di utaranya lokasi dikuasai. Di Batavia juga gitu. Dia di sebelah timurnya dari kerajaan lama. Tetapi kemudian setelah kerajaan ini berdiri, setelah benteng ini berdiri, kerajaannya dihancurkan. Kalau Surabaya, kalau di peta 1600 yang tadi digambarkan sama The Graph, itu menggambarkan bahwa daerah yang dibangun benteng sama VOC pertama kali itu daerah yang tidak dikuasai oleh kedua belah pihak, baik itu oleh pedagang sebelumnya yaitu Spanyol maupun oleh Ampel. Oh ya, saya gambarkan sebenarnya ketika VOC datang pertama kali dia menduduki kawasan yang bernama Ampel. Itu ditulis jelas di graf. Sampai kemudian sebelum ada perang, ada perundingan yang dilakukan oleh Trunojoyo kepada VOC. Jangan kamu sentuh makam Sunan Ampel. Itu menggambarkan bahwa wilayah Ampel itu justru lebih penting ketimbang wilayah yang saat hari ini kita kenal sebagai daerah perdagangan, yaitu Jembatan Merah. Jadi saya berharap agar teman-teman bisa mengidentifikasi cerita sejarah itu lebih jernih. Yang paling sederhana sebenarnya melihat peta-peta lama, kemudian menyusun timeline-nya. Makanya kemudian Gresik itu menjadi besar. Kenapa? Karena daerah ini diapit oleh 2 sungai besar dan 2 pelabuhan besar. Satu pelabuhan Gresik itu sendiri, yang kedua pelabuhan Sedayu. Nah, itu yang saya kemarin sempat melihat sejak kapan kemudian sungai Bengawan Solo itu diluruskan ke utara, dan sejak kapan sungai Porong itu juga diluruskan ke Trojok. Sejak itulah sebenarnya Surabaya menjadi besar. Karena sejak itu juga Kalimas diluruskan dan Jagir diluruskan. Jadi Kalimas diluruskan menjadi sentra perdagangan, Jagir diluruskan biar Surabaya tidak banjir. Nah, sejak kapan? Ya sejak abad 18. Jadi menjadi sebuah kota itu sejak abad 18. Saingannya sudah mati karena sungainya ditutup, kemudian Surabaya tidak banjir karena dibuatkan Jagir, dan lokasi perdagangannya menjadi lebih lapang karena dibuatkan Kalimas. Itu sebenarnya simpelnya. Terima kasih Mas Dio. Baik, terima kasih Mas Kunchar. Jadi memang sangat terkait perdagangan itu sebenarnya sudah direncanakan juga oleh pihak kolonial, sehingga ada pelurusan-pelurusan sungai yang tadi dijelaskan oleh Mas Kunchar dan Pak Purnawan juga tadi. Oke, ini saya mencoba menyapa yang ada di YouTube ya. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Abdul Rosyid. 4 pelabuhan Tuban, Gresik, Surabaya, dan Majapahit dalam tanda kurung Sidoarjo di bawah kekuasaan Majapahit dan berbatasan dengan Surabaya. Pertanyaannya, tapi apakah sebelum itu Sidoarjo dikuasai oleh Mataram juga? Membangun juga. Nah, itu ini tadi juga dikomentari sama Pak Dr. Sudi Harjanto ya. Sidoarjo pelabuhan yang dilupakan. Nah, ini yang dari YouTube ya. Bapak pemateri, Bapak pemateri. Lalu ini juga ada satu pertanyaan dari kolom chat yang ada di Zoom. Ini dari Pak Rian dari SMA 1 Puri.
bagaimana cara mengoptimalkan pelabuhan Surabaya atau Ujung Galuh pada saat itu supaya tidak terjadi pendangkalan. Nah, seperti itu. Monggo di Halo, bisa komentari ya. Ini mungkin gantian Mas. Itu ada Pak Sudi itu mau bertanya. Oke, ini ada Pak Sudi juga. Oke, Ya. monggo. Pak Sudi Arjanto. Menyambung Ya, terima pertanyaan kasih. yang ada di Ya, yang di nanti. Ya. ya. Oke, sebentar ya. Ah, Dijawab iya. terlebih dahulu, Pak Sudi. Dua pertanyaan tadi. Monggo, Mas Kuncar, bisa direspon dulu untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya kalau ini pertanyaan yang sama sebenarnya keresahan yang sama dari Pak Sudi yang sering didiskusikan sama saya. Ya jangan khawatir Pak Sudi, malah sebenarnya Pak Tommy Peres itu menyebutkan bahwa Raja Pate Bubat yang tadi digambarkan itu turunannya dari Terung. Jadi turunan dari Terung, artinya Terung memang lebih tua. Ya kita bisa mengidentifikasi ada beberapa pelabuhan yang ada di Sidoarjo. Itu Sidoarjo sama Surabaya sebenarnya problemnya sama, yaitu pengendapan. Makanya kemudian pelabuhan menjadi di tengah kota hari ini, di tengah kampung, padahal seharusnya ada di pinggir sungai kalau kita bicara logika pelabuhan. Tetapi jangan salah sebenarnya sampai sekarang kalau kita ngomong pelabuhan di Indonesia itu kebanyakan malah di dalam. Di Kalimantan itu di dalam-dalam. 5 kilo di dalam ada pelabuhan gede. Saya pikir memang kita juga tidak boleh melihat separuh mata bahwa Sidoarjo memiliki peran penting jauh sebelum Majapahit malahan. Karena bukti arkeologis dan artefaknya lebih banyak ketimbang Surabaya. Tapi Pak Sudi perlu diingat bahwa bukan berarti Surabaya juga tidak kalah tua. Karena hanya persoalan kita tidak pernah menemukan bukti arkeologis saja yang menyebutkan, mengidentifikasi bahwa Surabaya masih berusia belia. Tapi saya salut upaya dari Dr. Sudi yang mencari sampai seberapa tua. Makanya saya selalu bilang sama termasuk dengan siapapun jika jadi pembicara. Bukan berarti yang paling tua itu yang paling keren. Kalau kita selalu ngomong seperti itu, kita akan berusaha tua-tuaan. Hari jadi kota itu mencari yang paling tua. Semua mencari yang paling tua. Sehingga kemudian yang muda menjadi tidak penting. Padahal sebenarnya kadangkala lahirnya muda karena makna dari yang tua. Begitu. Terima kasih.